Iya, iya apa? Hai. Halo semua juga. Abi emang kalau disuruh jatah opening gak mau. Kalau emang jatah Halo opening. guys. Asik. Halo guys. Ya. Selamat datang di mana, Feby? Hak Production. Wih. Nah, dengan harapan apa, Anthony? Kok gua nggak tahu. Dengan Ya, gue juga harapan kata. dengan harapan Yang di Oktober banyak ulang tahun. Dengan harapan Feby mandi. Amin. Feby mandi. Karena Feby mandi. Iya. Atau kalau nggak Feby Tasya juga pasti belum mandi kok ya. Lain mandi. Apa itu mandi? Tuh kan benar. Tas, tenang tas, nggak hanya lu doang, gue juga belum mandi. Dengan harapan kelas berhasil mandi. Dengan harapan kelas udah mandi aja nih, goblok banget, pada udah siang. Emang udah mandi? Emang lu mandi, Ki? Ya juga, cuci muka doang kan. Ya udah, gak usah, kita berempat kagak mandi. Jaga image, Pak, jaga image. Oh iya. Oke, jadi kita sekarang udah nyampe bulan Oktober, iya kan? Yoi. Nah, bulan Oktober tuh ada yang mencolok sih. Selain tanggal 13 hari tanpa bra, itu kan gak penting banget. Penting sih buat menyadarkan kanker, cuma orang-orang Indonesia esensinya tidak penting jadinya, goblok. Mau minta apa anjing, tolol banget emang. Nah, bulan Oktober itu selain gitu banyak hari-hari ini, tapi ada bulan yang menurut kita tuh penting banget. Enggak sih, kayaknya gue doang sih yang penting. Nggak tahu yang lainnya. Itu Mental Health Day. Wih, aduh. Jadi selamat Mental Health Day dulu, sebentar. Mental Health mana atau Day jatuhnya? Mana sih 10 kemarin? 10 Oktober. Iya, 10 atau 11 kemarin pokoknya. Gue lupa. Mungkin karena Mental Health Day jadinya ya apalah. Jadi kita bakal bahas tentang mental health. Kita bakal jelasin dulu sih mental health itu secara awam kan. Mungkin mental health kesannya kayak Inggris. Apa itu mental health? Aku nggak lulus bahasa Inggris misalkan, atau aku masih les tapi nggak bisa terjemahin kalimat bahasa Inggris gitu. Jadi kita bahas dulu mental health. Mungkin mulai dari gue dulu deh. Mental health tuh menurut gue kayak kepentingan tentang kesehatan terhadap mental sih. Karena menurut gue tuh mental tuh penting banget. Karena mungkin fisik sakit, tapi mental kuat itu masih bisa menyembuhkan fisik. Tapi kalau mental sakit, siapa yang menyembuhkan? Anjay, profesor. Kan kita tuh udah sempat mau bawa topik tentang mental health dari masa insecure tuh, menurut gue udah bisa mempengaruhi mental health juga loh, menurut gue ya, Feby aja iya. Mungkin kita beralih ke siapa ya? Ke Tasya deh, Tasya. Apa? Mental health. Apa pertanyaannya? Mental health menurut lu tuh kayak gimana dan apa? Ayo Bu dosen. Sebentar, panas banget. Gua bung. Panas banget. Apa dari hari mental health-nya aja ya? Yaitu pengertiannya hari kesehatan mental. Maksudnya sih, jadi tuh kayak ini, kayak apa namanya? Hari selebrasi kesehatan mental gitu ya. Kayak buat nunjukin orang-orang supaya lebih aware sama kesehatan mentalnya. Gitu. I see. Mungkin Feby atau Kyle dulu mau jelasin. Mental health itu apa? Mental health ya. Mental health day itu hari mental, guys. Jadi tergantung pada mental lu gitu. Sumpah gue tercengang dengan pengertian seperti itu, sumpah. Mental health day, ada hari kesehatan mental. Wow. Ya, keren kan? Makanya. Ya nggak salah sebenarnya, cuma tidak mengartikan artinya. Nah, jadi kan mental health itu kalau di Indonesia, menurut gue ya, mental health itu kurang. Tadi, ngomong apa kayak anjing. Faktor masker atau? Ya maaf ya, bentar gue aduh. Dia nggak batuk-batuk. Corona ya. Iya, kita tuh sadar juga, selain sadar mental health, sadar kesehatan diri Anda sendiri. Anjay. Dan kalau bisa jangan nongkrong. Tuh, kalau bisa jangan nongkrong guys. Terlebih ya kan, ya, apalagi kalian nih
udah nongkrong nggak pakai masker, nongkrong tiap hari, PSBB biasa lu nongkrong, ngapain? Kalau tuh lagi ngomong ke dia sendiri sih sebenarnya. Oh tidak dong, aku selama ini di rumah. Oh, oke. Bisa kita lanjut ya? Ya, Lanjut. Jadi, ini gue baca dari Google, asik. Betul. Karena susah ya topiknya. Mental health itu yang tanda kutip gangguannya adalah depresi. Mungkin stres juga bisa. Iya, sabar Pak, satu-satu Pak. Banyak sih, banyak. Anxiety, kecemasan. Bipolar, itu juga sih bipolar. Pikun. Apa tuh, jelas ya? Hah? Apa? Pikun. 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 Serius nih, serius. Gangguan mental, pikun. Gue nggak bohong. Mana nih? Tuh, pikun. Mana bisa dilihat? Ada tuh, pikun. Iya, ada. Iya. Pikun. Oh, berarti kalau tuh jangan pikun. Itu berarti udah mental health. Kenapa ibu yang kena? Feby deh ya yang Feby. Oh iya Feby, misalkan jadwal syuting jam berapa, tiba-tiba dia lupa jam syuting jam berapa. Dia lupa gitu. Hati. Emang kita peduli. Kita peduli loh. Kita ingetin tapi walaupun kita ingetin tapi nggak dibalas-balas ya gitu. Iya dong. Kemudian tadi Tasya bilang bipolar, minta dijelasin. Jadi bipolar menurut Google ada gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Mulai dari proses terendah depresif atau tertekan ke tertinggi. Jadi bisa ada di titik terendah dan titik tertinggi. Gitu. Kalau galau termasuk mental health nggak? Nggak gitu anjir. Gue lanjut lagi, ada hiperaktivitas. Waduh. Iya, kesulitan. Lu. Kok gua? Gue tuh menjaga aktif itu tidak. Kenapa jadi skizofrenia mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan berperilaku dengan baik. Tasya di atas. Anjing. Baik. Tasya tuh perilaku tidak baik masalahnya. Gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan berperilaku dengan baik. Gangguan untuk berpikir, merasakan, berperilaku dengan baik. Hah, contohnya? Nggak tahu, entar dulu deh satu-satu ya. Baca dulu deh. Apa aja jenisnya. Kemudian ya, ini kuliah kompulsif. Ya. Pikiran berlebihan, obsesi. Oh, halu. Ya, mungkin beda, obsesi sama halu beda cuy. Iya, tapi halu bisa bikin obsesi. Iya, boleh. Halu. Enggak dong, kebalik. Malah obsesif yang bikin jadinya halu. Oh iya. Iya benar. Kebalik. Ya benar. Iya. Terus autisme. Waduh. Kayak Karel. Kenapa? Anjing. Woi. Anjing dark banget asu. Anjing dark banget anjing. Anjing dasu. Bangsat tuh, Dun. Ingat guys, intinya banyak ya, teman-teman. Ingat guys, autism is not a joke, guys. Iya, betul. Tapi dark joke. Tapi tadi bercandain sama aja. Emang. Jadi badannya agak dark joke ya. PTSD. Waduh. Post traumatic stress disorder. Disorder. Yang biasanya karena gagal dia jadi kayak susah untuk sembuh gitu. Misalkan kayak gue tuh tahu diri. Ya gitu anjir. Nggak gitu anjir. Tadi Tasya nanya skizofrenia. Nah, kalau skizofrenia tuh tadi udah dijelasin kan. Penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui. Waduh. Namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Anjay. Wah, gila. Perawatan dapat membantu, tapi tidak dapat sembuh. Membutuhkan diagnosis medis. Garis bawahin tuh, diperlukan diagnosis medis. Jadi, apa yang kita omongin dari tadi adalah tidak berdasarkan medis. Udah nyebut-nyebut autis. Berdasarkan Google. Nyebut-nyebut autis, nyebut-nyebut skizo anjing. Goblok wah. Nyebut-nyebut hiperaktif. Tolol banget. Kalau gue pengen ketawa, tolol banget anjing. Aku tidak menyangka kalian bisa dajuk asuh. Skizofrenia ditandai dengan pemikiran atau pengaman yang nampak tidak berhubungan dengan kenyataan. Ya sejenis halu sih, kayak halu gitu.
Oh, Feby yang kebiasaan banyak halunya. Enggak. Nanti lu. Statementnya ada di sini, ada tidak berdasarkan medis. Diingatkan lagi. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di Indonesia nih, orang tuh kayak mental health day itu kayak nggak diperhatiin, kurang diperhatiin nggak sih? Nggak cuma day doang, tapi selama setahun itu nggak diperhatiin. Iya sih. Nggak diperhatiin, tapi dijauhi. Iya. Nggak dibodoh-matiin, lebih tepatnya dibodoh-matiin nggak sih? Iya. Karena beranggapannya kayak stres gitu, paling dianggapnya stres. Iya, kayak hal-hal sepele gitu, kayak ya cuman kayak stres biasa doang. Padahal itu kan kayak berdampak buruk banget. Nah, iya. Apalagi yang bipolar. Ini orang-orangnya kan ya? Iya. Hilang sendiri padahal. Waktu itu kan ada kasus kan, ada orang autism lagi jalan, tiba-tiba diajak ribut sama bapak, ada orang-orang pinggir jalan, gak jelas, bapak-bapak dirasis-rasisin lah biasa. Maklum yang autism itu keturunan Chinese. Rasisin, masuk ini, ketangkep polisi. Karena kurang edukasi gak sih guys? Iya, betul. Kayak ada gitu-gituan. Makanya ada mental health day supaya itu sebagai Nah, tapi gue ngeliat nih, tahun lalu ada bukan pengalaman sih, kayak kejadian unik nih. Tahun lalu tuh kan film Joker rilis kan, ingat kan film Joker. Nah, menurut kita tuh udah down of craziness gitu nggak sih, kayak bener-bener down to madness banget tuh film kan. Nah, terus pas film itu rilis, kayak banyak orang-orang ngaku-ngaku aku punya penyakit mental, anjing. Kayak so edgy anjir jadinya. So edgy gitu, kayak bahas-bahas kayak dia ngaku-ngaku gue punya penyakit mental, gue depresi, gue stres. Padahal ngaku-ngaku karena nonton itu. Nah iya, tapi self diagnose tuh sebenarnya juga nggak bagus gitu menurut gue. Gini deh, maksudnya tuh kenapa kalian mau mendiagnosis kalian sendiri, padahal orang yang real didiagnosis aja tuh nggak mau didiagnosis. Nah iya bener banget. Maksudnya kayak kan orang nggak bangga dengan sikap itu, ngerti nggak? Misalnya kayak itu bukan hal yang suatu dibangga-banggakan. Padahal orang kayak gue kayaknya bipolar deh, gue kayak gini deh. Kayak kenapa harus digituin? Kayak itu tuh bukan kayak prize yang harus lo kayak wow ajak deh sih lo, maksudnya itu kan sebuah illness. Jadi guys ya perhatikan apa yang kalian ucapkan. Nah iya, makanya kayak di Facebook kan kayak muncul joke-joke yang dari Joker tuh, kayak yang bilang orang baik ada orang jahat, orang jahat ada orang baik yang tersakiti. Goblok, nggak gitu. Bahkan dosen kita ada yang juga bikin kan ya. Dosen kita ada yang bikin kan. Penyebut. Gimana? Ada jadi. Itulah ya. Intermezzo dikit, dosen kita ada juga yang ngatur. Ada yang bikin. Dosen yang jahat ada dosen yang baik yang tersakiti. Waduh. No comment. Udah lama kan itu, udah setahun yang lalu. Iya kan, pasti tahun lalu. Iya. Benar berarti. Begitu. Ya begitu. Mana diupload di grup kelasnya lagi, waduh. Itu maksudnya kalau mau ngode apa mau ngomong apapun tuh mendingan gak usah bawa-bawa mental health gitu loh, karena itu sama aja kayak lu misalnya lu mau kodein gitu apa sesuatu, tapi lu bawa-bawa orang yang penyakit kanker gitu, sama aja kayak gitu rasanya. Benar. Dan di Indonesia juga ada kejadian unik, kayak misalkan gue nggak sebut ini siapa, cuma kayaknya kalian tahu. Jadi dia tuh tanda kutip suka asal gitu lah bertindak di medsos gitu lah. Nah, tiba-tiba kalau misalkan dia dikritik atau dikasih saran, tidak mau. Itu kucing gua, maaf ya. Akhirnya aku udah anjing, ayam, apalagi burung, kucing, anjing. Oh iya. Anjing udah. Nah, anjing. Kayak gimana ya? Kayak dia bertindak ngasal, terus tiba-tiba dia dikritik dong atas tindakannya. Iya. Dia bilang, gue depresi, gue nggak gini. Apaan sih anjir? Enggak gitu. Sumpah gue buka masker itu. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak aneh aja gitu nggak sih? Kayak lu ngeliat orang-orang malah mau menjadi mental health, kayak mau sakit, tapi orang sakitnya itu bahkan mau sembuh gitu loh. Iya. Lo tau nggak sih dia pengen kenapa gitu? Karena dia pengen gimana ya? Kayak dari perhatian salah satu, tapi dia nggak tahu sebenarnya itu akibatnya apa. Nah iya benar. Dia minta perhatian tapi nggak tahu resikonya apa.
kayak gitu. Padahal kalau gue sendiri dengar kan ada teman gue yang bipolar itulah. Terus kayak dia kasihan banget. Ada. Kasihan banget itu kayak dia pernah kan di saat ya gimana ya, dia punya dua masa-masa gitu loh. Pokoknya dia itu selalu kayak di saat sedihnya minta ampun. Aduh, sumpah sedih banget. Dia tuh kayak harus di ruangan gelap, ruangan kayak terpencil gitu, dia nangisnya. Tapi kayak bentar lagi tiba-tiba aja dia bahagia nggak jelas. Bipolar gitu, kayak cepet gitu perubahan. Cepet banget perubahannya. Ada episode-episodenya gitu kayak, aduh gila parah banget dah. udah kayak si Dek anjir episode. Padahal orang-orang yang nggak tahu bipolar itu gimana, dia pengen banget kayak gitu, kayak bangga gitu pengen seperti itu. Padahal kan sebenarnya aslinya itu kayak sedih lah. Apalagi kan orang tuanya tahu kan, semenjak dia udah tahu kayak gitu kan, dia ke psikiater, psikolog, terus kayak orangnya sedih dong. Kayak ya gitu lah, kasihan. Iya cuy. Kayak temen gue ini sih, dia punya kayak obsesif kompulsif banget dia sih. Kayak apa ya, OCD kayak OCD gitu lah. Bener-bener harus rapi, kayak harus tertata gitu loh. Itu kayak OCD tahu. Kayak gimana ya? Kayak aneh aja gitu loh. Tapi gue di satu sisi kasihan, cuma kadang di satu sisi jadi rapi banget apa-apa sama dia gitu loh. Itu maksud rapi banget. Wah, boleh lagi temen lo suruh ke rumah gue, suruh rapiin meja belajar. Itu kayaknya yang lo bilang kok OCD deh kayaknya. Iya emang gue. Itu kayak OCD tadi ya. Gak kedengaran tadi soalnya. Itu kayak benar-benar gue lihat ada kan salah satu orang yang gue nonton lah di YouTube-nya. OCD banget, sumpah. Kok lo barang yang hal yang gak penting kayak barang lo bergeser dikit tuh harus betul. Gitu. Dia ada kayak derajat deh. Oh my god. Gitu kayak ada angle-nya dia gitu loh. Gak ngerti semua. Benar. Kayak benar kalau misalnya di tempat dia itu sepatunya itu harus di 90 derajat tuh harus benar-benar 90 derajat. Terus kalau misalnya gue ngebayangin sih kalau misalnya dia kayak gitu terus dia sama orang-orang gimana gitu loh. Ada nggak dampaknya gitu? Nah iya cuy. Kayak waktu itu dia kan lagi dia sambil terapi juga kan biar nggak OCD banget gitu loh. Oh itu ada terapinya ya? Ada. Baru tahu. Sama kayak bipolar, cuma ya kayak. Cuma tuh sebenarnya ada treatmentnya kalau ke psikiater gitu. Tapi gue mau nanya deh, sebenarnya mental health itu nggak akan bisa sembuh kan? Tapi kayak ada apa sih? Ada caranya untuk mengurangi gitu nggak sih? Iya. Gue kurang tahu nih sebenarnya. Iya. Sebenarnya sembuh bisa, tapi tetap ada trigger gitu loh dalam dirinya. Point trigger. Kayak misal point triggernya tuh bisa menyebabkan kayak bunuh diri mungkin. Iya. Apa self harm. Terus apa trigger yang kayak balikin lagi illness gitu. Iya. Makanya kadang orang-orang yang bawa topik kayak gitu, bawa penyakit kayak gitu dan itu agak serem sebenarnya jujur. Dan gue juga hati-hati di bawa topik ini serem sumpah. Karena serem karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gue bahkan kalau lo kayak sakit apa gitu kanker atau enggak yang sakit yang abal-abalan lah gitu, korengan atau apa kan kelihatan fisiknya. Kalau kayak lo mental illness walaupun kayak sekecil pun yang kayak lo cuma stres doang kan maksudnya itu nggak kelihatan kan, bisa aja untuk nutupin gitu. Nah iya benar. Ya, jadi makanya nggak ada. Kalian pernah nggak merasakan itu? Enggak. Kayak pengen gimana ya? Kayak kalau bisa kan jangan. Kalau bisa jangan. Mental health itu kan terjadi gara-gara kayak kegagalan banyak faktornya atau kegagalan atau stres yang berlebihan gitu kan. Terus karena gimana ya, ekspektasinya udah tinggi banget tuh. Gue gini. Terus ternyata kan di sisi hidup itu kan nggak selalu berjalan dengan mulus kan. Dan itu kayak apa sih? Kan makanya adanya terjadinya konflik kan kalau misalnya kenyataan sama harapannya itu kayak nggak sesuai gitu loh sama ekspektasinya. Kayak misalnya contohnya nih ya, kalau misalnya nih gue pengen banget nih lulus di 3,5 tahun atau 4 tahun, terus harapannya pengen gitu, kenyataannya enggak kan. Nah itu kayak itu benar-benar buat itu sebenarnya buat mental health gak sih? Tergantung lu nya. Tergantung gimana lu nanggepin. Tergantung gimana lu nanggepin. Itu yang buat kita terluka gitu loh, terus kayak merasa diri kita nggak berguna. Apalagi mental health itu paling kena banget kalau kita dibanding-bandingin sama anak-anak orang, ngerti nggak? Waduh. Ya, benar. Bisa. Itu bisa jadi kayak sebagai anak tanam benih gitu loh.
Ya maksudnya kayak gue jujur aja orang tua itu sebenarnya kayak gue sering banget ngebanding-bandingin anak orang, terutama gue bilang aja kayak gue dulu pengen banget kan orang tua gue pengen banget gue ke negeri, terus gue kan swasta, terus kayak what the fuck, emang negeri itu jalan-jalannya berhasil enggak kan, terus kayak makanya gue pernah merasakan itu kayak ya lu tau lah gue kan kayak aduh pokoknya itu pengalaman kayak pernah kayak berencana gitu sama kayak pengen bunuh diri gitu coy. Aduh, itu kayak prosesnya itu proses panjang banget. Hah? Berat ya confessionnya? Itu confession asli. Prosesnya itu panjang banget cuy. Kayak gimana cara lu ininya copingnya gimana? Cara ngelewatin those gitu ya pengalamannya? Oh, kan gue jujur aja ya kan, gue kan anak gap year tuh. Nah terus gue kan kemarin Nina nggak lulus kan di negeri, abis itu gue langsung kayak the fuck itu kayak gue 3 hari tuh kayak ngurungin diri di dalam kamar kan, terus kayak lu bayangin kayak dunia lo tuh udah hitam banget loh, nggak ada lagi yang namanya kayak apaan sih ini, nggak ada lagi, nggak kayak nggak guna gitu loh, ngerti ya? Kayak di titik hidup lo kayak gue harus masuk negeri gitu, terus kayak ya udah, terus kayak 3 hari ngurungin diri kayak aduh gila, di hari yang kedua apa hari yang ketiga gitu kayak gue ada kayak kepikiran gitu kayak karena ada gunting di situ kayak gue pengen tusuk aja tuh, terus tapi kayak aduh gila, terus gue kayak aduh kayak gue mikir nggak selamanya, terus kayak teman-teman gue juga yang dari anak gue jadi endorse BTA ini pokoknya endorse gitu, terus teman-teman gue anak-anak BTA tuh dulu datang kan ke rumah, terus gue tolak, gak ada yang bisa masuk kayak karena gue malu banget, tau gak sih kayak di situ. Terus ya setelah itu apa sih ya udah kayak 3 hari itu kan saudara gue kayak ngedor gitu kayak buka gitu-gituin kan, terus kayak ya di situ kayak gue baru nyadar kayak karena gue di tahun pertama juga udah pokoknya udah 2 kali kan. Nah yang kedua ini yang kemarin tahun 2019. Terus ya gue sekarang kayak berpikir jalan gue bukan di situ mungkin. Udahlah berarti salah satunya cara ya gue harus ya cari yang lain. Jadi kayak jalan untuk sukses itu kan bukan satu, jalan ke Roma itu banyak. Jadi ya udah. Waduh. Oh iya, banyak jalan menuju Roma. Kalian kalau misalnya dibanding-bandingin orang tua, kalian mungkin bisa dengar, tapi jangan ngelawan, sumpah itu jangan, gak baik juga ngelawan. Ya udah biarin aja, jalan hidup orang-orang itu masing-masing tuh beda. Kalian kalau di apa namanya dibandingin orang tua, kamu gimana sih? Tuh lihat anak tetangganya begini. Lu itu pada semua iyain aja. Nanti bisa dilihat. Bahkan lu iyain dan buktikan. Benar itu. Jangan bahwa lu lebih bisa dari yang dibandingin itu. Jadi intinya. Jadi kayak gue mikir gitu, kayak bentar kok. Gue mikir gini loh, kalau misalnya lo keadaannya sekarang kayak gini, Tuhan itu sebenarnya udah tahu kalian harus kayak gini, tapi dia pengen lihat sikap lo kayak siapa yang lo salahin, kayak ya pokoknya semua itu udah ada jalannya gitu loh, tapi ya mungkin Tuhan pengen ngelihat cobaan ini layak gak sama lo gitu loh. Bisa gak lo keluar dari cobaan itu gitu. Kayak gila, gue ceramah banget ya. Bagus. Tapi gue jujur, gue suka dengan orang confession karena itu gak gampang loh ya. Iya, gak gampang sumpah. Gue 2 tahun kayak gitu, lo bayangin, gue kayak 2 tahun ngadapi situasi yang kayak gitu, kayak ngurungin diri, kayak oh my god, emang jalan gue di situ doang gitu loh. Jadi kayak gue mikir, ya udahlah, ya memang nggak di situ jalannya gitu. Jadi Feb, kenapa sih? Ya, interogasi. Kan, coba ayo. Gimana ya, kan apa cerita lu tuh kayak gimana ya? Kayak jujur itu confession nggak gampang gitu loh Feb. Apa yang bikin lu kepikir buat ngomong ini gitu loh? Karena jujur kita nggak tahu loh, ini nggak ada di script, sumpah ini nggak ada di script, ini nggak ada di rancangan timeline-nya itu nggak ada. Tiba-tiba Feby asal ini langsung ngomong pindah Zoom karena kita mau klarifikasi sedikit. Apa ya, karena gimana ya? Sebenarnya konversi itu kok gue ngasih tahu masalah gue gitu ya? Iya. Bukan confession sih, maksudnya lu kenapa apa yang bikin lu bisa berani ceritain pengalaman lu gitu. Karena orang-orang kayak gitu biasanya nggak gampang gitu loh. Karena dia nge-keep di diri sendiri kan maksudnya. Iya. Aduh, gue malu deh ngomongnya.
Udah ngomong panjang-panjang. Biasanya kalau orang cerita begini antara sharing sama lu ceritain aja biar hati lu lega, biasanya kayak gitu. Bisa aja. Iya, gimana ya? Karena gimana, gue orangnya nggak bisa memendam masalah gue sendiri. Gue pengen orang-orang membantu solusinya apa gitu. Jadi gue kemarin memutuskan untuk kayak, kemarin gue kepikiran bahkan kalau gue masuk negeri gue mau kuliah, ya kayak udah stuck di situ doang. Ya terus makanya di situ gue pengen kayak ngakhirin hidup gue gitu kan. Makanya itu tololnya diri gue kayak itu tolol, udah bego banget tuh gitu kan. Terus kayak karena gue kasih tahu ke orang-orang kemarin tuh, dulu teman-teman yang gue juga kayak dia ngasih saran gitu kan. Terus kayak ada gue mikir kayak ada baiknya juga gue cerita masalah gue, tapi yang benar-benar gue percaya gitu loh. Nah sekarang kayak gue benar-benar kayak ini kan publish gitu kan, ya udahlah nggak apa-apa, karena orang juga udah pada tahu gue juga dan teman-teman gue kan. Terus ya biar ini termasuk gue gimana ya, speak up ya. Speak up. Karena gimana ya, aduh pokoknya kalau gue orangnya kalau gue mendam sendiri gue makin stres parah. Makanya gue orangnya stresan banget gue orangnya. Nah makanya itu gue kayak ya nggak salah kan berbagi cerita, terus kayak masalah mencari solusi jalan keluarnya itu mungkin dari orang bisa kedatang ya gitu pokoknya ya gitulah. Jadi dari gue cerita itu orang-orang yang bantu gue, orang-orang yang support gue kayak nggak Feb harus gini pokoknya gitu lah. Iya. Orang-orang yang seperti itu memang harus butuh support dari orang-orang lain, seperti orang tua atau dari teman-teman. Kayak misalkan ada teman kita yang tidak lulus lanjut ke tahap berikutnya, ya disemangati, jangan dianjing-anjingin seperti itu. Kalau itu mah goblok aja. Karena lo nggak tahu karya circle orang Batak itu gimana. Karena kita dipush itu kayak lo harus masuk negeri gitu. Kayak kalau lo sukses harus masuk negeri gitu coy. Jadi kayak di mindset gue itu kayak ya gitulah. Nggak apa-apa Feb, walaupun lu nggak masuk negeri, lu bisa masuk swasta. Nah buktinya ketemu kita. Kalau nggak ada kita podcast gak jalan Feb. Dari sisi positifnya jauh banget ya sisi positifnya. Tapi gue sempat bantuin temen gue riset sih. Maksudnya kayak gini, intinya tuh ada beberapa penyakit mental illness itu disebabkan karena faktor internal, yaitu keluarga. Keluarga bener. Gue nggak bisa sebut itu ini apa isi. Itu common sih. Itu biasa banget, maksudnya tuh kayak bahkan sampai dijadiin meme. Pernah lihat nggak? Pasti kayaknya pernah sih ya, yang ada kayak si psikiaternya tuh nanya ke anaknya kalau nggak salah, apa problem kamu gitu kan, terus dijawabnya parents, terus parentsnya nanya ke psikiaternya, problem anak saya apa, kayak si psikiaternya kayak mau ngomong nggak bisa gitu karena dalam hati kayak you bitch you gitu. Iya benar kayak iya benar. Kalau bisa meja dimunculin gitu ya. Kayak kalau nemu. Iya kalau nemu. Terus kayak gimana ya kalau misalkan di risetnya itu, jadi intinya kayak ada kurangnya komunikasi gitu loh. Iya. Masalah yang bikin keluarga menjadi salah satu faktor internal mental illness itu karena kurang komunikasi, karena kadang ada ego yang dijaga. Dan gini deh, gue simpelin, masing-masing orang punya individu sendiri ya ada individu sendiri. Nah tapi kadang orang keluarga itu kayak ngerasa karena masih anak gue, jadi individunya jadi punya dia gitu loh. Jadi kayak kesannya memaksa gitu. Itu yang gue tangkap dari lu ya Feb. Terus tadi lu udah bilang titik balik lu karena lu berpikir lu goblok, ya kan? Karena lu goblok lu. Gue nggak ngatain. Iya. Nah, setelah itu lu overcome gimana tuh? Hah? Tadi kan udah yang kata temennya. Temennya. Berarti overcome itu cerita temen gitu ya? Cerita ke teman. Ya, dia cerita ke teman yang dipercayai oleh dia. Iya. Ada lagi nggak kira-kira? Itu aja sih, karena lo tau gak sih, gue orangnya nggak mau sharing sama keluarga. Kayak aduh, I know. Enggak. Gue juga kok. Gue lebih bahkan mempercayai teman gue, tapi ada juga sih teman gue yang banget. Jadi untuk ayah ibu Cafe Production yang menonton video ini, diperhatiin bahwa anaknya tidak pernah cerita kepada Anda. Mak lo. Thank God nyokap gue nonton.
Sama gue juga. Mak lo, Kek. Mak lo. Nonton. Anjing, goblok banget. Aduh. tapi fun fact. Gini. Sama gue pengen ketawa dulu, goblok banget anjing. Lama banget ketawain. Bangsat kemarin. Ini sensor. Nah, goblok anjing. Gimana ya? Karena menurut faktor kita ngomongin faktor deh, faktor. Tadi selain keluarga, itu pertemanan. Iya bisa. Yang paling berdampak karena lingkungan katanya tuh impact-nya kecil banget. Tergantung lingkungan itu bisa mempengaruhi kalau temen sama keluarga lu itu mendukung situasi yang di lingkungan itu gitu loh. Kayak misalkan temen biasanya apa? Toxic relationship. Itu kan kayak di gaslighting, kayak lu merasa guilty, merasa bersalah dan akhirnya lu kayak ngerasa nggak sempurna gitu loh. Itu ada itu kasus-kasus kayak gitu kan udah dibilangin topik kita tuh mengarah ke ini. Kita pernah bawa toxic relationship, kita pernah bawa insecure, itu kan mengarah gitu sebenarnya. Iya, karena menurut kita mental health itu penting banget gitu loh, dan itu yang perlu disadari sekarang. Dan faktor-faktor internal itu, kalau faktor eksternal kan karena lingkungan tuh menurut gue kayak ya tergantung how you raise gitu, tergantung bagaimana lu ngadepin lingkungan dari dulu. Nah, dari sekarang. Dari Feby, buat orang-orang di luar nih misalkan. Apa? Enggak diinterogasi, astaga. Ngapain kita undang bintang tamu kalau ternyata teman kita sendiri bisa. Ya, kenapa? Solusi buat orang-orang di luar sana. Kan orang-orang di luar sana ada yang mungkin kayak lu. Apalagi yang masih banding-bandingin PTN, PTS. Kayak selalu dia ngomongin PTN, PTS, tapi gak tahu. Pokoknya gue cuma ngingetin bagi orang yang di luar sana, asik. Mental, makanya gimana ya? Kita mungkin nggak bisa menghindari itu, kayak gimana ya? Banyak kan jenis-jenisnya tadi. Nah, salah satu gue tadi kan kayak ingin mencoba bunuh diri karena menganggap diri nggak berguna lagi. Nah, maksud gue itu kayak kalian mikir aja gitu loh, bukan kalian berhasil itu bukan cuma satu. Jadi kayak kalian tuh bisa gitu loh. Jadi ini kita hidup di zaman modern, jadi kita bisa membuat kayak ide-ide atau apa. Jadi bukan cuma satu gitu loh. Bukan satu patokan lo buat lo berhasil, apalagi yang di PTN PTS gak dapat di PTN. Kayak di PTS lo kalau misalnya punya karya bisa lo berhasil juga, sumpah berhasil. Coba. Terus jangan coba untuk bunuh diri juga, karena itu kayak gue memang pernah menghadapi itu, tapi kayak itu memang kesalahan paling besar. Itu kayak gue dibenerin sama setan-setan tuh. Terus tapi itu salah. Jangan dipendam. Makanya gue bilang jangan dipendam. Kalian harus speak up, atau kalau kalian butuh pendapat, pergi aja ke psikolog. Ke psikolog itu bukan orang gila, atau ke psikiater bukan orang gila. Itu karena butuh nasihat, dorongan, kalian harus buat apa gitu. Jadi berani aja lah untuk kayak mengungkap masalah lo apa gitu loh. Ya gitu lah. Ngomong apa gue? Bener, nggak salah. Karena orang kayak ngerasa tuh ke psikolog tuh kayak aib anjir. Kayak aib gitu. Ada stigma. Ada stigma, sama kayak kasus COVID gitu. Kalau lu kena COVID kayak ada stigma gitu, kayak mempermalukan ini gitu. Makanya kayak sebenarnya jangan stigma sih kalau menurut gua, karena stigma tuh memperparah aja gitu. Iya, stigma memperparah aja. Nah, mungkin dari gua dulu deh, karena gua udah terlanjur ngomong. Satu, bentar. Gua mau bilang, kalau misalnya kalian dibanding-bandingin sama orang tua, udah kalian cukup denger aja, buktikan kalau kalian tuh bisa gitu. Jadi nggak usah dilawan. Yeah. Itu aja sih. Apa kok? Menarik sih, karena lu kalau dibanding-bandingin itu kan masih kayak common problem di Asian parenting gitu kan. Iya. Kayak very damn Asian sih. Iya, tuh Asia banget, kayak dibanding-bandingin. Misalkan anak tuh gini, terus misalkan kalau anaknya jelek, jangan kayak anak itu. Siapa tahu misalkan kayak anaknya suka pulang malam, udah diomongin kan sama tangga, terus kata tangga bilangnya, lihat nih anaknya kayak begini. Enggak ada yang tahu, tiba-tiba tata anaknya, misalkan maaf anaknya ngelonte, tata lebih kaya daripada dia yang anaknya tiduran di kamar. Aduh.
Kacau. Contoh, ya. Walaupun duit haram. Maksudnya membandingkan itu bukan solusi gitu loh. Itu bahkan membuat kita makin down. Bisa bikin lu insecure, bisa lu bikin anxiety karena lu bisa karena kok orang bisa kayak begini terus gue nggak bisa gitu loh. Ya orang beda-beda aja. Nggak semua orang ada A gitu. Bisa aja orang itu B gitu. Gini aja intinya, kalau orang mau sukses, gak semuanya orang jadi presiden, gak semuanya orang jadi gubernur, gak semuanya orang jadi bupati kan. Nah, terus gunanya untuk penyapu jalan gimana, untuk kayak bersih-bersih hotel apa OP itu gimana, kan itu semua udah ada jalan-jalan masing-masing, gak semuanya orang bisa jadi presiden gitu loh. Benar. Ya, betul. Jangan banding-bandingin, kayak apa misalkan, kalau mungkin nggak tahu ya, ada mungkin kayak orang tua misalkan bandingin kayak tukang jualan gerobak, kayak ngatain kamu belajar ngajin ya biar nggak kayak dia. Nggak ada yang tahu, siapa tahu dia Intel gerobak kan nggak ada yang tahu anjir. Nggak, maksudnya kayak nggak usah banding-bandingin, siapa tahu itu emang dia begitu ya, beda-beda gitu loh. Jangan orang tuh beda-beda, nggak semuanya sama. Iya, kalau sama-sama mah sekolahnya Tasya. Teman Kevin sebelumnya. Terus kalau bisa jangan banding-bandingin lah intinya. Kemudian jangan jangan be a bitch lah. Kayak misalkan aku punya mental illness, aku punya mental illness, lu yang goblok anjing sumpah. Kalau misalkan ada jangan diituin, jangan kayak itu buat orang lu nih jadi notice gak sih kayak. Iya. Kayak ini orang apa? Mental illness beneran dong kalau dijadiin notice. Bangga banget sih harus lo bilang lo mental illness gitu. Lu butuh pelatihan tuh bisa dengan yang lain anjir, sumpah. Nggak harus dengan mental illness. Ya nggak harus gitu loh maksud gua. Terus apa lagi ya? Jangan be a bitch. Terus jangan overthinking gak sih? Itu lu, Feb. Berhubungan gak sih? Itu lu, Feb. Malam jam 1 nggak bisa tidur, bilang apa? Overthinking. Emang sandang papan casan insecurean aja. Maksud gua terus jangan juga berekspektasi tinggi banget, bisa berekspektasi tapi jangan terlalu tinggi. Oke. Apa ini? Jangan nyebut. Entar digituin. Apa lagi solusi itu? Ngobrol, speak up sama teman-teman lah maksudnya. Bener. Itu membantu banget jujur kayak di rumah udah berapa lama nih? Udah hampir 7 bulan lah kurang lebih, dari Maret kan. Kita nggak sadar udah 7 bulan. Gue juga belum mikir. Maksudnya gini, kayak lu kalau di rumah terus gak ngobrol tuh kayak wow gila, bakal stres juga gitu loh. Bisa. Iya benar. Tugas-tugasnya wadididau gitu kan, kesel juga kadang. Wadididau. Tugas numpuk. Nah, makanya jujur, ini gue boleh jujur ya. Gue suka bikin podcast ini karena gue ngobrol sama lu pada. Enak anjir sumpah. Kayak jadi stres gitu. Seru aja. Sama. Seru. Sumpah, itu kayak pelarian gue lah, tanda kutip pelarian biar nggak stres gitu. Kan kalau misalkan lu udah offline gitu kan, lu bisa ngobrol kapan aja. Tapi kan kalau online kayak gini, lu mau ngobrol kan susah banget gitu. Jadi speak to kepada teman orang yang dipercaya lah setidaknya. Bebas itu siapa, orang tua mungkin atau teman, itu terserah. Walaupun kata Kak Production tidak pernah cerita kepada orang tuanya, tapi maksudnya orang beda-beda kan, nggak semua kayak gitu. Apa lagi ya? Kalau memang ada masalah yang beneran nih, bukan yang jadi ada ngadain anjir. Ketemu psikiater bener, kata Feby tadi, ketemu psikolog atau psikiater, karena itu emang menurut gue sih solusi. Itu sih kalau gue. Mungkin dari Tasya atau Karel? Siapa dulu? Karel. Kalau lu ya dutanya mental health. Anjir enggak lah. Kalau kalian seperti itu kayak kronologinya kayak Feby ataupun penyakit sebagainya, ya kalian cari teman lah untuk bercerita. Cerita itu. Lu pada apa? Enggak gue. Lu pada apa? Dikira teman bisnis gue nggak dianggap balik. Lu nggak dianggap balik, kita rel jahat banget. Dikira teman pansos kan? Enggak. Udah lanjut tuh nggak usah ditanggepin. Iya. Itu anjir. Tadi apa ya?
Teman ngomong. Oh iya ngomong sama teman. Karena kalau lu nggak ngomong sama teman, lu makin pendem ya sakit lah, makin stres, makin depresi, dan nanti akan berujung pada bunuh diri kayak Feby. Yang penting lu cari teman cerita biar hati lu lega gitu loh. Ya, sudah. Wow, bantu sekali. Nggak salah sih. Tasya? Ya, kita dengarkan. Ya? Iya Bunda. Kok Bunda anjing? Enggak banyak kan ngomong. Aduh, iya Bun. Iya Bun. Ayo Bun. Kalau dari kalian semua tadi gue denger kayak speak up ke teman gitu, kayak reach out. Gue beda. Gue lebih orangnya kalau yang bisa gue maintain sendiri, gue bakal keep sendiri ke gue. Iya nggak. Gue juga bisa sih dibilang gitu, kalau masalahnya tuh. Bisa dibilang agak mendem sih. Emang kadang gue juga mendem orangnya. Tapi karena kenapa gue kayak milih buat keep to buat gue sendiri tuh karena gue lebih kayak ini sih, kayak gue bisa nyelesainnya sendiri gitu loh. Maksudnya kadang kalau gue cerita ke orang malah gue ngerasanya tuh jadinya kayak apa yang pandangan gue kan bisa aja nggak sama pandangan orang kan, dan bisa aja gini sih mostly ya dari yang gue ceritain ke orang tuh bukan dengerin buat dia mahamin, tapi dia dengerin buat dia ngejawab. Ngerti gak? Ngerti. Jadi kayak lu cerita ke orangnya tuh bukan buat ngertiin lu, tapi dia cuma buat ngejawab lu doang. Kasih jawaban doang, bener. Jadi sama aja kayak for nothing kan gitu, jadinya lu cerita. Bener, jadi ya sebenarnya sih ya kalau buat gimana lu nyelesain apa yang lu rasain gitu, menurut gue sih itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Kayak seharusnya tuh lu tahu dulu diri lu tuh kayak gimana, your ups and your down gitu, terus gimana cara yang bikin lu seneng apa gimana gitu tuh lu harus kenalin dulu, bener-bener bolak-baliknya diri lu harus kenalin dulu gitu, baru bisa ntar lu mutusin gimana, misalnya lu mau reach out ke teman apa lu mau ke psikiater apa gimana, itu balik lagi ke ini sih, kenyamanan diri lu sendiri masing-masing. Terus kalau ke temen ya gitu, maksudnya cerita ke temen bukan karena orang yang nanya doang, tapi karena emang lu tahu lu bisa percaya ke dia, lu bener-bener bisa bersandar di pundak dia gitu loh. Jangan kayak cuma ditanya, lu kenapa sih kok lu kayak beda, terus lu langsung cerita, terus akhirnya temen yang nggak ngebantu banyak, terus jadinya kan lu juga yang sakit hati lagi kan. Jadi bener-bener ya pilihlah orang yang lu bener-bener bisa percaya gitu. Gimana penonton? Udah mendengarkan kata Mama Tasya kan? Nggak, maksud gue gini, bener. Poinnya Tasya bener. Nggak semua orang tahu. Makanya kayak kalau menurut gue juga sih, mungkin gue nambahin dari yang ini, lu harus mengenal orang yang lu cerita juga gitu loh. Iya benar. Karena ada bangsat-bangsatnya, lu cerita itu cuma dijadiin bahan julid doang gitu. Iya benar. Itu lebih parah lagi. Itu lebih parah sih. Itu worst case. Jadi itu contohnya kalau cerita ke Kiko ya diomongin. Kok gua anjir? Enggak. Jadi contohnya itu kayak kalau lo cerita sama satu orang itu kayak lo benar-benar udah percaya. Nah makanya gue bilang jangan mengekspektasikan diri lo itu sama orang lain gitu loh. Lo bisa percaya, tapi jangan semuanya lo keluarin gitu loh. Karena yang mengatasi masalah itu cuma lo diri sendiri doang. Ya memang hidup itu nggak bisa individu, tapi bisa harus bersama. Tapi ya gimana ya, orang itu nggak, gimana ya, jalan satu-satunya itu mungkin lo bisa berekspektasi, tapi sedikit, jangan terlalu banyak. Ya pokoknya kayak, kalau misalnya kan gak lucu ya, kalau lo punya rahasia yang terbesar gitu tuh ceritain ke dia, itu jadi bahan julitan gitu loh. Kayak itu kayak teman bangsat banget gitu, sumpah. Sebenarnya gini, naruh ekspektasi itu boleh banget, karena maksudnya kan manusia ya makhluk sosial kan, gak mungkin lu cuma kayak lu mikirnya di otak lu jadi kayak nggak ada ekspektasi tuh, jadi kayak misalnya Karel nih nggak bisa gue percaya orangnya, kan itu jadinya nggak bagus juga kan jadinya negatif. Sebenarnya ekspektasi tuh boleh banget, tapi lu harus tahu konsekuensinya dari ekspektasi lu. Kalau lu misalnya udah ekspektasi lu bisa percaya sama orang ini, kalau orang yang nggak nunjukin apa yang lu ekspektasiin tuh, lo harus bisa copingnya gitu loh, apa konsekuensinya. Kayak nanti misalnya kalau dia ngebalesnya kayak biasa-biasa aja gitu, atau kayak dia nggak acuh gitu, lo harus bisa kayak iniin diri lu sendiri, kayak oh dia orangnya mungkin sibuk atau gimana, lo harus bisa ngebalikin situasinya. Iya benar. Terus ini sih, jangan cari ke apa ya bahasanya, don't look for joy di orang lain.
bener yang kata Feby tadi, karena maksudnya ya yang bikin lu seneng tuh sebenarnya intinya cuma lu sendiri. Iya, yang tahu lu gimana orangnya sampai deep stuff-nya gitu, yang sampai bener-bener hal teraneh itu cuma lu doang gitu. Jadi lu nggak bisa bener-bener kayak 100% tuh kayak depend sama orang lain tuh, menurut gue sih itu nggak bisa banget. Ya, makanya kayak sebenarnya speak up itu juga ngeliat bener sih. Maksudnya kayak nggak harus, dan lu speak up jangan jadi malah bergantung, bener kata Tasya. Karena gimana ya, dia bukan di posisi lu gitu loh, dan lu juga bukan di posisinya dia. Jadi yang bisa kita kasih tuh cuma jawaban gitu kadang. Dia hanya mendengar, cari bantuan, bukan buat cari solusi gimana lu jadinya senang lagi gitu. Iya benar, dia cuma ngasih jawaban, bukan solusinya. Dia tuh ngebantu, bukan dia yang bikin lu jadi balik lagi kayak lu sebenarnya gitu. Dan mungkin kalau emang dia mampu, dia bisa ngebantu ya, itu jadi ucapan terima kasih tersendiri gitulah. Gitu ya. Maksudnya kadang kan bantuannya mereka beda-beda gitu loh, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, iya sih benar sih. Gue suka statement Tasya, panjang banget dan bagus. Lanjut, maaf ya durasi. Dan juga berbobot. Iya benar kayak. Ya benar. Gue bingung mau lanjutnya apa gitu. Maka dari itu kalian nonton podcast ini karena mendidik guys. Amin. Karena kita punya Mama Tasya kan di situ. Kenapa? Aduh, ya bun. Anaknya aktif sekali, Pak. Banget ya, Bun. Kan kalau satu kalau Bun, satunya Pak anjir. Gue kesel anjir. Kecil aktif ya, Bun. Kecil aktif, Bun ya, benar. Anjing, gue pikir TikToknya bangke. Banyak asu itu anjir sekarang. Tapi bener ya, gue ada di temen, gue punya teman. Tapi temennya ini dia cerita gitu loh, kayak gimana ya ceritanya, temennya dia, terus teman-temannya dia ini cerita ke dia, terus temennya gue ini cerita ke gue, berarti itu benar-benar kayak apa, berarti dia bener kayak rahasianya ini dikasih tahu ke sini, yang ini dikasih tahu ke gue gitu loh, kayak itu berputar di lu gitu loh. Terus makanya gue bilang kayak, kan dia bilang ke gue jangan cerita ya, terus pasti yang temennya yang cerita sama ini jangan cerita tuh tanda-tanda mau bisnis anjir. Jangan cerita ya, tahu-tahu itu kayak dia cerita, makanya gue bilang kayak ya itulah, mungkin lo bisa ya itulah, tapi jangan berharap banget sama orang gitu lah. Dan gue bilang pokoknya lo harus cerita sama orang-orang yang benar lo percaya, tapi juga jangan 100% atau bahkan lo bisa curhat sama Tuhan, karena Tuhan itu adalah jalan satu-satunya. Ya, benar. Gitu. Sebenarnya ini juga sih, kalau cerita sama orang, orangnya ngebantu, tapi dia kan ngebantu kayak dia cuma ngasih tangan, lu harus nangkep tangannya dia kan. Itu balik lagi ke diri lu sendiri, berarti lu mau nggak dibantu sama orang ini. Kalau orang yang udah ngebantu sampai kayak mati-matian apa gimana, penahan lo muntah apa segala macam, itu kan maksudnya kalau lu nya sendiri nggak mau ditolong ya sama aja. Iya. Bener. Jadi gue ada soalnya orang kayak gitu. Kembali ke lu. Capek anjing. Waduh. Oh ya, ini nggak nyangkut ke ini sih. Lu nolongin orang boleh, tapi kalau diri lu jadi ke bawah stres, udah mendingan lu urus diri lu sendiri dulu. Iya. Kalau benar. Minta bantuan tapi malah lu yang jadi tergantung sama dia, ya jangan maksudnya. Karena ya benar sih itu statementnya juga jelas. Tadi gue kurang nyampein statement itu sih. Tadi gue juga udah kepikiran. Kayak jangan terlalu benar-benar bergantung klub gitu loh. Mungkin itu solusi dari kita, jadi apa ya? Stay sane guys. Iya. Jadi dari kita mengucapkan Happy Mental Health Day, ya dong. Benar dong. Yeah. Dan semakin sadar lah, semakin tersadarkan. Karena masalah orang beda-beda. Dan setidaknya lu nanyain sesuatu tuh udah bagus banget sebenarnya. Masalah dia mau jawab atau enggak kan kembali lagi ke orangnya, kayak Tasya. Jadinya itu pointless-nya lah menurut gue. Kayak setidaknya sadar aja, peduli terhadap temen lu, jangan berbuat tiba-tiba asal-asal tak-tok gitu kan misalkan. Tak-tok. Iya, nggak tahu. Berasa main tenis meja tak-tok. Waduh. Ya jadi buat para pendengar kita nggak ada nama pendengar ya. Kita nggak ada nama pendengar ya. Apa waktu itu kata lu nama pendengarnya? Kaf.
Cuff Street. Hah? Cuff Street. Kalau waktu itu punya ide tuh nama pendengar kita, nama pendengar podcast kita. Apa sih? Cuff voice. Itu lu bang. Itu lu bang. Kan Cuff, tapi di Street EEL. Cuff Street EEL. Kan kita jawabnya E-nya kan. Jadi Berarti nih kan Cuff Street EER bacanya apa? EER. Kafir. T-nya kafir. Ya, kalau kita kadang kalau kita agak susah kebaca ya T-nya. Kafir. Tapi kalau ditulis kaftir. Kafir. Iya, kaftir. Jadi pakai ER. Dari mana ER? Enggak tahu pakai IR enggak enak dong. Kenapa gua dulu bangsat? Tapi lu setujuin anjing. Kagak, gua diem iya aja. Nah, tuh iya aja kan. Tuh, ya itu namanya mencari jawaban doang kan? Iya doang. Ya sudah guys, demikian podcast kita guys. Don't forget to like, subscribe, komen, dan jangan skip. Kita berterima kasih kepada Bubun. Siapa? Bunda. Itu iklan apa sih? Itu susu apa sih? Itu susu kan? Iya, susu. Susu SGM gak sih? Iya, SGM anaknya aktif sekali, Bun. Aktif ya, Bun. Ya. Iya, tapi cabang bayi aja. SGM endorse kita, guys. Iya. Tolong. Jadi dengan harapan kita di endorse hamil ya. SGM. Ya, buat kan di endorse SGM sih. Hium. Cafe Production di endorse SGM, anjir. Daripada nggak ada sama sekali, boleh. Kita bukan SGM, anjir. Siapa hamil lagi SGM? SGM susu anak, cuy. Para kita di Cafe Production. Anak dari tahap. Iya. Masa bikin anak dulu kan nggak juga, anjir. Nggak gitu, anjir. Aduh, pokoknya apa lagi? Kalau mau di endorse susu jangan gitu dah maksud gue. Aduh, closing terabsurd ini. Itu bunda-bunda masih aktif, mulai masih kecil mulai aktif ya. Mulai dari TikTok. Iya, dari TikTok. Dari TikTok kan? Iya, dari TikTok. Bangin anjing komennya. TikTok. Komennya ada yang bilang ini anjir apa itu ngidamnya pet monyet. Aduh. Semangat sekali gitu. Jadi stay safe, apalagi stay safe secara mental dan fisik. Asik. Dadah, Bapak. Bye. Stay safe. Bye. Stay sane, bye bye. Dah, lu pada